Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 7 ayat 10 yang berbunyi, "Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar, Engkau yang menguji hati dan batin orang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tidak ada keadilan dan kebenaran yang permanen di dunia ini. Di mana-mana di seluruh muka bumi ini, termasuk di Indonesia, terjadi berlakunya ketidakadilan. Itulah dunia. Sampai kapanpun kita takkan menemukan keadilan dan kebenaran yang hakiki atau yang permanen di dunia ini. Yang ada hanyalah keadilan dan kebenaran yang diputarbalikkan, keadilan dan kebenaran yang diperjualbelikan, dan keadilan kebenaran yang hanya berpihak kepada orang yang memang berduit atau orang-orang kaya. Sehingga bagaimana nasib orang-orang yang lemah dan yang miskin sekarang ini, maupun juga di masa yang akan datang, ketika kebenaran, keadilan itu sendiri tidak ditegakkan. Bagi mereka yang selalu menjadi korban dari ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka hal itu harus sungguh-sungguh diperhadapmukakan kepada firman Tuhan yang ditulis pada renungan firman Tuhan hari ini, bahwa sebagaimana juga dinyatakan dalam Yesaya 59 ayat 11, "Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami." Tidak ada keadilan dan kebenaran ini adalah karena keadilan dan kekuatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya Hakim yang maha adil yang akan menegakkan keadilan secara permanen. Oleh sebab itu, marilah melalui nas renungan firman Tuhan hari ini, kita sungguh-sungguh mau diingatkan bahwa pasti pada waktunya di mana keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya itu secara pasti akan ditegakkan. Sebab apapun yang manusia perbuat di dunia ini, kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Adil. Disinilah kelak keadilan dan kebenaran yang hakiki atau yang permanen itu dinyatakan. Sebab di dalam mengadili setiap orang, Tuhan tidak melihat dan memandang rupa, tidak melihat harta kekayaan, tidak melihat akan pangkat. Pengadilan Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu benar-benar adil, tanpa rekayasa duniawi maupun jasmania. Tidak ada unsur selera kedagingan umat manusia. Oleh sebab itu, penulis kitab Mazmur dalam nas renungan kita ini memperingatkan dan mengajak kita agar kita umat yang beriman percaya kepada Kristus, supaya kita tetap berhati-hati di dalam setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, di mana harus kita sadari betul bahwa firman Tuhan seperti yang ditulis dalam Ibrani 4 ayat 13 ini, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Setiap kejahatan dan pelanggaran yang kita lakukan sebagai umat manusia milik Tuhan selalu ada konsekuensinya. Janganlah kita pernah menyangka bahwa semua yang kita perbuat di dunia ini tidak membawa dampak apapun, tetapi justru kejahatan yang kita lakukan terhadap orang lain bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Mazmur 7 ayat 17, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Sesungguhnya bagi setiap orang yang hidup benar, adil, dan takut akan Tuhan, tidak perlu takut menjalani kehidupan ini, tidak perlu gentar terhadap orang yang berlaku jahat atau merancangkan kejahatan terhadap diri kita umatnya, sebab ia akan selalu berada di dalam pembelaan dan perlindungan dengan rangkulan tangan Tuhan yang Maha Kasih itu. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang ada di surga, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan senantiasa berada dalam hidup kami ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran itu ada di sekitar diri kami, bahkan sekarang sedang melanda diri kami sekalipun. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan bertindak, karena keadilan dan kebenaran yang permanen, yang hakiki, itu ada padamu Tuhan Yesus Kristus, Hakim yang Maha Adil. Sehingga ketika kami menantikan terwujudnya keadilan dan kebenaran menurut selera maupun menurut kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu, maka kami harus sungguh-sungguh percaya Tuhan akan memberikan, menganugerahkannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.